Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di lapangan Niti Mandal Renon ini dalam rangka untuk melakukan olahraga. Selamat pagi, kami perkenalkan kami dari Biro Aset Pemerintah Provinsi Bali. Pada kesempatan yang baik ini ingin kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pemanfaatan aset atau barang milik daerah pemerintah Provinsi Bali. Bapak Ibu sekalian, barang milik daerah pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang kita tata dan kelola untuk menuju pengelolaan yang lebih tertib di masa depan. Karena pemerintah Provinsi Bali menata aset ini mulai dari tahun 2009. Posisi pemerintah Provinsi Bali saat itu adalah disclaimer hasil pemeriksaan BPK, di mana salah satu penyumbang adalah terkait dengan tata kelola aset. Sehingga dengan demikian kami bersama seluruh pimpinan SKPD melakukan pembenahan untuk melakukan penertiban berkaitan dengan pengelolaan aset. Sehingga di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, hasil audit BPK kita sudah bisa memperbaiki opininya menjadi WTP. Namun demikian masih juga ada beberapa catatan terkait dengan aset. Untuk itu mungkin pada kesempatan yang baik ini kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat bersama-sama berkaitan dengan pemahaman pemanfaatan aset. Pemanfaatan aset di sini adalah berkaitan dengan pertama, aset apa saja yang bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu sekalian, aset yang bisa dimanfaatkan adalah aset-aset yang pertama, yang tidak digunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD. Ini dapat dimanfaatkan. Yang kedua juga aset yang masih digunakan untuk tupoksi SKPD bisa dimanfaatkan sepanjang mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD. Jenis-jenis aset yang bisa dimanfaatkan berupa satu, tanah atau bangunan, dan selain tanah dan bangunan, itu bisa dimanfaatkan. Itu selain tanah dan bangunan, dalam hal ini adalah kendaraan atau alat berat mungkin yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, itu dapat dimanfaatkan. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa bentuk pemanfaatan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014, itu ada 5 jenis bentuk pemanfaatan. Pertama adalah sewa, yang kedua pinjam pakai, yang ketiga kerjasama pemanfaatan, yang keempat bangun guna serah atau serah guna bangun. Dan yang ada tambahan baru saat ini dengan PP 27 adalah kerjasama infrastruktur. Ini ada tambahan berkaitan dengan pemanfaatan, yaitu kerjasama infrastruktur dapat diberikan jangka waktunya adalah 50 tahun. Kalau BGS dan kerjasama pemanfaatan jangka waktunya adalah 30 tahun dapat diperpanjang. Tapi kerjasama infrastruktur adalah jangka waktunya 50 tahun. Sedangkan sewa jangka waktunya adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. Tapi pinjam pakai dalam hal ini terbatas untuk penyelenggaraan pemerintahan. Itu dapat diberikan jangka waktunya kalau sebelum PP 27 adalah selama 2 tahun, tapi sekarang dengan terbit PP 27 jangka waktunya adalah 5 tahun. Namun demikian pinjam pakai tidak ada istilah pinjam pakai terus menerus. Pinjam pakai hanya dapat diperpanjang 1 kali. Artinya Bapak Ibu, apabila pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota yang memerlukan aset pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk pinjam pakai, ini hanya dapat diperpanjang 1 kali. Itu artinya jangka waktunya maksimal 10 tahun. Ini tidak ada sehingga pinjam pakai adalah sifatnya sementara. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang masyarakat yang saat ini menginginkan memanfaatkan aset, itu mungkin harus merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tadi kami sampaikan pinjam pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terbatas hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian kita di pemerintah Provinsi Bali, kita ada Perda 7 tahun 2009. Kita mengadopsi kearifan lokal. Kearifan lokal kita adalah adanya Lembaga Desa Pekraman dan Subak. Lembaga Desa Pekraman dan Subak ini di dalam Perda 7 tahun 2009 dapat diberikan pemanfaatan aset dalam bentuk pinjam pakai. Terbatas ini, hanya 2 lembaga ini, Subak dan Desa Pekraman. Apa saja yang bisa diberikan pinjam pakai kepada Subak dan Desa Pekraman?
Kalau Subak adalah terbatas untuk membuat balai pertemuan. Balai pertemuan luasnya pun maksimal adalah 5 are kalau balai Subak. Sedangkan untuk Desa Pekraman adalah terbatas untuk kegiatan pembangunan Kahyangan 3. Itu yang diberikan kepada Desa Pekraman. Bapak Ibu sekalian, mungkin masyarakat yang ingin memanfaatkan aset ini adalah lebih cenderung dalam bentuk pola sewa. Apabila dalam hal pemanfaatan ini berkaitan dengan di luar penyelenggaraan pemerintahan, itu adalah tetap melalui pola sewa. Pola sewa di sini kami sampaikan itu jangka waktunya adalah 5 tahun dapat lebih panjang dengan membayar kontribusi atau sewa di sini. Sedangkan kalau pinjam pakai tidak ada kontribusi sama sekali. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang bisa dilakukan sewa aset-aset di sini? Pertama mungkin lebih banyak kepada tanah di sini, tanah dan bangunan. Kalau tanah itu dapat dilakukan melalui pola sewa itu untuk pertama untuk pertanian, ada untuk peternakan, ada untuk rumah tinggal, ada bisa untuk kegiatan jasa lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah kaitan dengan pariwisata. Pariwisata juga dikelompokkan nanti. Ada pariwisata yang berkembang dan ada pariwisata yang belum berkembang. Ini kita kelompokkan di sana, tergantung juga dengan lokasi tanah dan luas tanah di sana. Itu yang mungkin berkaitan dengan sewa, Bapak Ibu sekalian. Di sini sering terjadi hal-hal yang mungkin di luar pemahaman masyarakat. Masyarakat menilai bahwa tanah pemerintah itu sama dengan tanah negara bebas. Ini berbeda Bapak Ibu. Kalau sudah tanah aset itu sudah ada haknya. Sehingga apapun bentuk pemanfaatan di sana harus seizin daripada pemilik di sana. Masyarakat menganggap bahwa sering mungkin pemahaman kurang di sini di masyarakat menganggap tanah pemerintah atau tanah aset dikategorikan sebagai tanah negara bebas. Sehingga mereka bisa masuk tanpa izin. Dengan demikian kami tegaskan kembali bahwa sepanjang itu tanah aset pemerintah Provinsi Bali, apapun bentuk pemanfaatan harus seizin daripada pemilik. Dalam hal ini adalah kalau aset itu pemerintah Provinsi Bali adalah harus seizin daripada penguasa barang milik daerah adalah gubernur dalam hal ini. Tapi kalau barang itu berada di pengguna di tingkat SKPD harus minimal seizin dari pengguna barang. Itu mungkin yang berkaitan dengan bagaimana bentuk pemanfaatan aset pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan mengenai pola tarif di sini, sekarang di sini ditentukan juga pola tarif sewa adalah pertama mengendut pada formula. Formula sewa itu berkaitan dengan besaran pokok sewa dan faktor penyesuai. Faktor penyesuai di sini adalah berkaitan dengan 3 hal Bapak Ibu. Pertama dari kegiatan usahanya. Ada kegiatan usaha bisnis, yang kedua non bisnis dan ketiga sosial. Yang dimaksud dengan bisnis adalah kegiatan usaha perdagangan, jasa dan industri. Sedangkan kegiatan usaha non bisnis sudah diatur di Permendagri 19 tahun 2016 adalah ditegaskan di sini adalah pertama kegiatan usaha di bidang pelayanan umum yang memungut biaya dan ada potensi keuntungan. Yang kedua adalah pendidikan nasional. Ini termasuk kegiatan kategori non bisnis. Sedangkan kegiatan sosial adalah kegiatan pelayanan umum yang tidak memungut biaya. Kedua adalah kegiatan keagamaan. Yang ketiga kegiatan sosial dan termasuk kegiatan lainnya yang tergolong dalam kriteria sosial. Ini yang mungkin dalam faktor penyesuaian nanti atau faktor pengurang. Kalau faktor bisnis murni adalah 100% dari perkalian besaran nilai pokok sewa dan faktor penyesuaian adalah 100%. Sedangkan yang lainnya ada faktor-faktor pengurang nanti. Yang paling rendah adalah paling besar faktor pengurang adalah untuk kepentingan sosial. Sehingga kita dorong pemanfaatan aset ini semua harus merujuk kepada ketentuan yang berlaku. Sering di masyarakat ini ternyata kami selama di Biro Aset sering ditemukan bahwa pemanfaatan aset selama ini ada yang beberapa dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa izin pemerintah Provinsi Bali. Ini bukan perkara kaitan ketidaktahuan masyarakat tentang informasi mengenai apa yang dimaksud dengan aset pemerintah Provinsi Bali dan tanah negara bebas. Dan demikian juga terjadi hal-hal penyerobotan
aset-aset pemerintah Provinsi Bali dan cenderung ada juga mengarah yang sudah dimohonkan sertifikat, terutama tanah-tanah pemerintah Provinsi Bali yang dalam kondisi kosong. Dengan demikian, dengan bentuk pemanfaatan ini, pertama kita ingin mengamankan aset ini. Kalau sudah dimanfaatkan, ini sudah minimal satu langkah kita sudah melakukan tindakan pengamanan. Yang kedua terkait dengan pemanfaatan adalah fungsinya adalah pertama membuka lapangan kerja. Yang kedua meningkatkan ekonomi masyarakat. Tentu yang terakhir adalah mampu mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Ini harapan masyarakat dalam hal ini untuk pemanfaatan aset kita ke depan ini harus ada kaitan dengan pemanfaatan ini bisa mampu mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung pembangunan di masa depan. Karena apa Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan aset memang kami sampaikan adalah aset itu memiliki dua fungsi utama. Pertama, barang ini diadakan dalam rangka untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan atau mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dan pelayanan publik. Ini pertama adalah fungsi pelayanan. Yang kedua, aset ini memiliki fungsi adalah fungsi budgeter. Artinya aset-aset yang tidak dimanfaatkan dalam fungsi pelayanan agar tidak menjadi beban bagi pemerintah dalam hal ini baik pemerintah provinsi atau kabupaten kota dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan, maka aset-aset ini dapat dimanfaatkan. Baik itu dengan disewakan, dikerjasamakan, dibangun guna serah, atau kerjasama infrastruktur, atau pinjam pakai kepada pemerintah kabupaten kota. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Bali dalam hal ini yang mungkin hadir di sini di lapangan ini, mungkin membantu pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan informasi berkaitan dengan adanya aset-aset yang dimanfaatkan belum ada izin. Termasuk juga ada apabila Bapak Ibu berkeinginan memanfaatkan aset pemerintah Provinsi Bali agar menempuh prosedur. Prosedurnya adalah Bapak Ibu apabila berkeinginan memanfaatkan aset pemerintah Provinsi Bali adalah pertama mengajukan permohonan. Dan permohonan ini harus dilampirkan Bapak Ibu adalah data pemohon. Pertama mengenai latar belakang kenapa Bapak Ibu menginginkan menyewa aset itu. Terus nama Bapak Ibu, alamat Bapak Ibu. Kalau berbadan hukum harus melampirkan kopi pendirian badan hukum. Ada NPWP dan SIUP apabila berbadan hukum. Apabila Ibu Bapak perorangan cukup dengan melampirkan KTP saja dan kontak person. Dan di samping itu adalah lampirkan juga berkaitan dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung mengenai di mana lokasi aset yang akan Bapak Ibu mohonkan. Luasnya berapa dan rencana desain untuk pemanfaatan aset tersebut. Setelah itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini di pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa memberikan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pengamanan aset di sini. Itu mungkin kami harapkan nanti di masa depan Bapak Ibu dapat menularkan informasi ini kepada seluruh masyarakat Bali agar nanti ke depan aset-aset Provinsi Bali dapat berdaya guna dan optimal. Demikian kami hari dengan Pramana Santi Om Santi Santi Om.